Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And good morning. Morning. Oke, walaupun sekarang siang ya. Jadi harusnya good apa kalau siang? Oke, ini kayak sudah sore juga. And good afternoon. Nah, atau selamat sore saja nih. Nah, kalau canggih pakai bahasa Inggris. Oke, bagaimana kabarnya semua adik-adik hari ini? Alhamdulillah. Jadi, seperti biasanya sebelum kita mulai proses pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari senantiasa berberkah. Oke, kakak pimpin doa ya. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, alhamdulillah ya. Hari ini kembali bersama kakak. Kita akan lanjut dengan materi kita. Ada yang tidak hadir hari ini ya? Ada Rara. Oh Rara. Oh Rara. Kemana Rara? Sakit Kak. Oh, kita doakan di teman kita mudah-mudahan cepat sembuh. Kembali lagi bersama kita ya dalam proses pembelajaran. Amin. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kakak akan bahas tentang materi rumus Pythagoras pada segitiga siku-siku. Nah, adapun topik yang akan kita bahas itu ada dua ya pada sore hari ini. Yang pertama, teorema Pythagoras, yaitu dimulai dari jam sekarang sampai jam 15:15. Dilanjutkan topik yang kedua yaitu triple Pythagoras, yaitu dari jam 15:15 sampai jam 15:30. Seperti itu ya adik-adik. Oke, sama seperti sebelumnya, kakak akan memberikan start checks bagi adik-adik sekalian ya. Jadi bagi peserta yang kakak lihat aktif, atau bisa memberikan pertanyaan atau menjawab dengan bagus, kakak akan berikan start checks. Start checks nanti itu akan diakumulasikan ke akun ruang gurunya adik-adik. Jadi nanti kan adik-adik punya rapor ya di sini. Jadi itu untuk tambahan penilaian untuk adik-adik. Oke, di sini ada adik Lia, ada adik Anti. Kakak tulis sesuai dengan urutan tempat duduk ya. Yang ketiga ada adik Ani. Yang keempat ada adik Isa. Oke, apa materi kita hari ini yang kakak sebut tadi? Rumus Pythagoras pada segitiga siku-siku. Nah, rumus Pythagoras pada segitiga siku-siku. Adapun materi prasyarat untuk mempelajari materi ini berkaitan dengan perpangkatan pangkat 2 atau biasa disebut kuadrat. Wah, adik-adik ini hebat semua ya. Masih ingat pelajaran di waktu SD kemarin ya? Coba kakak tes dulu. Coba di sini kakak punya 4/2. Ayo, siapa yang bisa 4/2? Oke, bagus sekali ya. Coba adik Andi. 4 kali 2. Oh, 4/2 itu 4 kali 2. Oke. Kita simpan dulu jawabannya ya. Ada yang lain ya? Saya Kak. Oke, coba 4 adik Andi. kali 4 16. Oke, jadi di sini ada dua jawaban berbeda ya. Dari adik Andi mengatakan 4/2 itu 4 kali 2. Sedangkan adik-adik tadi menyebut 4/2 itu adalah 4 kali 4. Jadi kakak jelaskan ulang ya. Yang dimaksud 4/2 adalah 4-nya itu kita kalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 2 kali. Kenapa bisa 2 kali? Bagus, karena pangkatnya 2. Jadi harusnya 4/2 adalah 4 kali 4. Hasilnya berapa? 16. Oke. Jadi untuk adik-adik tadi sempat kepleset sedikit ya. Jadi lain kali mudah-mudahan tidak salah lagi. Oke, kakak kasih start checks-nya 1 untuk adik-adik. Selamat. Yang lain jangan berkecil hati. Nanti kakak akan bagi lagi start checks yang lain.
Oke, kita bisa menuju ke rumus Pythagoras pada segitiga siku-siku. Kakak akan bahas dulu satu permasalahan yang berhubungan dengan materi ini. Sekarang kan musim kemarau. Biasanya anak cowok itu main apa di lapangan? Main layang-layang. Terus jadi hari ini berkaitan dengan layang-layang. Misalnya ini Budi ya. Dia bermain layang-layang. Panjang tali layang-layangnya atau panjang benang layang-layangnya adalah 100 meter. 100 meter ya. Jadi andinya di sini ya, andi. Di sini layang-layang ya. Layang. Terus titik di tanah yang sejajar dengan titik layang-layang, misalnya diketahui jaraknya adalah 60 meter. Nah, ayo adik-adik, berapa panjang benang layang-layangnya si Andi tadi? Saya Kak. Berapa? 80 meter. Oke, yang kakak tanyakan perhatikan dulu. Panjang benangnya Andi ya, yaitu ini sampai sini berapa? 100 meter. Nah, 100 meter. Oke, tidak apa-apa ya. Terus jaraknya dari Andi ke titik pas di bawah layang-layang berapa? 60 meter. Dengan menggunakan konsep Pythagoras, maka nanti bisa kita tentukan berapakah tinggi layang-layang dari permukaan tanahnya. Itu bisa dengan mudah kita jawab melalui konsep Pythagoras. Jadi kita harap adik-adik siapkan ya, siapkan catatannya, mudah-mudahan bisa menangkap pelajaran nanti. Oke, kita mulai ya. Kita masuk di materi pertama, teorema Pythagoras. Jadi teorema Pythagoras itu adik-adik sama yang kakak jelaskan tadi hanya berlaku pada segitiga apa lagi namanya ya, yang mempunyai sudut siku-siku. Segitiga siku-siku. Nah, jadi teorema Pythagoras itu berlaku pada segitiga siku-siku. Bisa ya dibaca tulisannya kakak? Bisa Kak. Ya, tulisannya kakak tidak terlalu bagus, cuma ya masih bisa dibaca. Oke, rumus Pythagoras atau teorema Pythagoras itu berbunyi seperti ini. Bisa sambil dicatat. Kuadrat panjang sisi miring sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi siku-siku. Jadi seperti ini ya, bunyi dari teorema Pythagoras. Kira-kira yang menemukan ini rumus atau teorema siapa ya namanya? Pythagoras. Ya, bagus sekali ya adik-adik. Jadi sesuai dengan inisial rumusnya namanya. Rumus ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ilmuwan matematika bernama Pythagoras. Kakak juga belum lahir ya pada waktu itu ya. Ini sudah lama sekali ya. Cuma hari ini masih kita gunakan ya hasil dari penemuan teorema Pythagoras ini. Oke, kakak langsung sebut lagi. Adik-adik tadi. Jadi rumus teorema Pythagoras itu hanya berlaku pada segitiga Siku-siku. bagus. Jadi kita hanya akan menggunakan segitiga siku-siku. Misalnya segitiga siku-sikunya seperti ini ya. Misalnya di sini A, B,
Ayo, di mana siku-sikunya? Titik A. Bagus, di sini titik A. Biasa simbolnya seperti ini. Terus sisi miringnya yang mana? Garis BC, Garis BC. BC. Jadi ini adalah sisi miringnya. Kakak pakai saudara ya. Sisi miring ada nama lainnya ya. Biasa diistilahkan dengan hipotenusa. Wah, pada pintar ya adik-adik. Sudah belajar ya di sekolah? Sudah, Kak. Oh, pantas. Hipotenusa. Jadi, sisi miringnya yang mana? Yang sisi BC. Nah, sisi BC. Adapun yang dua ini disebut sisi siku-siku. Jadi sisi miringnya ada satu, sisi siku-sikunya ada dua. Ayo, yang mana sisi siku-sikunya? AB, AB dengan AC. Berarti bisa kita turunkan rumusnya. Jadi seperti BC pangkat 2 sama dengan kuadrat panjang sisi miring sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi siku-siku. Berarti AB pangkat 2 bisa juga AB kuadrat tambah AC kuadrat. Oke, seperti itu. Lalu bagaimana kalau AB yang kita mau cari? AB kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang kuadrat. Oke. Jadi yang harus diperhatikan di sini harus sisi miring ya yang di depan. BC kuadrat kurang AC kuadrat. Terus rumus yang ketiga, AC kuadrat sama dengan BC kuadrat bagus sekali. Kurang AB AB kuadrat. kuadrat. Oke. Ini kakak tandai dulu ya, karena rumus ini it's very important, sangat penting ya. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Untuk saat ini aman ya, tidak ada yang mau ditanyakan. Oke, berarti kita langsung masuk di contoh soal ya. Check it out. Bisa kalian sambil tulis juga. Kita masuk di contoh. Jadi misalnya terdapat segitiga siku-siku. Model segitiga siku-sikunya kakak ubah ya. Namanya pun kakak ganti menjadi PQR. Misalnya panjangnya PQ 3 cm, panjangnya QR 4 cm, panjangnya PR ini yang mau ditanyakan. Oke, jawab. Oke, sudah dilihat soalnya? Sudah, Kak. Oke. Ayo, berapa panjangnya PQ? 3 cm. Panjangnya QR? 4 cm. Lalu apa yang mau dicari? Sisi miring. Yaitu sisi R. PR. Bukan pekerjaan rumah ya. Kebetulan mirip inisialnya. Jadi kita disuruh mencari panjang PR. Kita perhatikan tadi PR. Yang harus diperhatikan di sini tadi nih, kalau kita mencari sisi miring tadi BC, maka rumusnya itu ditambah. Adapun kalau sisi siku-sikunya yang kita mau cari, maka dia rumusnya dikurang. Dan ingat yang di sini di depan adalah harus sisi miring. Kenapa kira-kira tidak boleh dibalik? Misalnya AC kurang BC. Karena sisi miring selalu lebih besar. Ya, bagus sekali ya. Aplaus dulu doa untuk adik-adik. Jadi rumusnya tidak boleh kita balik ya, karena yang lebih besar dari sisi segitiga siku-siku adalah sisi miring. Jadi ketika kita balik, maka akan menghasilkan, ketika dikurang akan menghasilkan angka negatif. Oke, selamat ya adik-adik. Kakak kasih start challenge 1 ya. Oke. Sedangkan yang lain ada kesempatan.
Apalagi semuanya ini pada aktif semua ya, masya Allah. Oke, kita kembali ke sini. Jadi yang mau dicari ada dia apa? Sisi PR. Ya. Kenapa bukan PP yang kita mau cari? Karena sudah ada. Karena sudah ada ya. Ngapain kita mau cari kalau sudah ada ya? Jadi kita mau cari PR. Ingat PR ini sisi miring. Jadi kalau mencari sisi miring pasti nanti di sini ditambah. Yang ditambah adalah sisi siku-sikunya yaitu PW tambah iya, bagus. Ayo lanjut. PR pangkat 2 sama dengan PQ nilainya 3. bagus, 3. Jangan lupa kuadratnya atau pangkat 2-nya. WR 4 kuadrat. wah, betul, 4 kuadrat. Bagaimana kalau mencari sisi miring? Apakah harus PQ tambah QR atau boleh dibalik? Boleh Kak. Bagus. Jadi itu bedanya tadi ya dengan yang ini tadi. Kalau ini harus sisi miringnya di depan. Nah, untuk mencari sisi miring ini boleh dibalik rumusnya. Apakah QR tambah PQ? Kita lanjut. PR kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Adik-adik tadi yang salah di awal, apakah sudah paham? Berapa 3 kuadrat deh? 9 Kak. Nah, dari mana semua? Dari 3 Tiga kali kali 3. tiga. Bagus ya. Tadi lihat dari jawabannya itu dari 3 kali 3 hasilnya 9. Tambah. Coba adik lihat 4 kuadrat. 16. Bagus. Didapat dari 4 kali 4. Tinggal kita jumlahkan 9 tambah 16 25 Kak. bagus. Nah, untuk mencari PR tinggal kita diakarkan ya 25. Jadi PR sama dengan akar 25 berapa? 5 Kak. Kenapa? Karena angka yang menghasilkan hasil 25 ketika dikali dengan dirinya sendiri adalah 5. 25 kali 5 25. Jadi panjang PR atau sisi miring adalah 5 cm. 5 cm. Seperti itu ya. Bagaimana rumus Pitagoras? Bisa ya? Bisa Kak. Oke, silakan disalin dulu. Sambil kakak nanti berikan soalnya, kita akan kerja melalui aplikasi Ruang Guru langsung. Oke, hati-hati ya, jangan sampai ada yang salah tulis. Biasanya kalau di sekolah itu ya, karena saking cepatnya menulis, ada yang angkanya salah tulis, ada yang kelewatan, jadi hati-hati. Jadi bisa ya? Bisa Kak. Jadi jawabannya tadi adalah 5 cm. Oke. Oke, sudah semua? Bisa buka HP-nya? Bawa semua HP ya? Bawa. Alhamdulillah. Walaupun di Ruang Guru itu ada fitur bisa kayak bagi yang tidak bawa HP itu ada fitur scan kode ya. Jadi adik-adik akan dibagikan kertas, nanti MT-nya itu akan men-scan kodenya ya dari jawaban adik-adik. Tapi karena hari ini karena bawa semua HP, silakan buka HP-nya, kita akan kerja kuis yang ada di aplikasi Ruang Guru. Jadi di situ ada soal, silakan dikerjakan nomor 1 dengan nomor 2. Silakan kakak berikan waktu 3 menit. Silakan ya. Kakak hapus bagian ini ya.
Oke, sambil menunggu adik-adik mengerjakan, kakak berikan waktu 4 menit. Kakak salin soalnya dulu ke papan tulisnya, kakak tuliskan. Jadi tetap fokus ya, kerjakan soal ini. Saya kasih soalnya. Kita akan tuliskan cukup satu nomor saja untuk mewakilinya. Sebuah segitiga siku-siku di A dengan panjang soal ini berhubungan dengan soal teorema Pythagoras ya. Jawab. Oke. Silakan. Masih ada 1 menit tersisa. Di sebuah segitiga siku-siku di A dengan panjang BC sama dengan 15 cm dan panjang AC sama dengan 5 cm. Tentukan panjang sisi AB melalui konsep Pythagoras. Tentunya konsep yang tadi ya yang kita pelajari. Oke, sudah semuanya? Silakan dikunci jawabannya adik-adik. 2 nomor tadi. Jadi nanti hasil pengajaran adik akan langsung terakumulasi ke akun ruang gurunya adik-adik. Jadi ada penambahan nilai lagi ya, selain dari start change yang tadi. Oke, ada yang mau naik kerjakan hasil pengerjaannya? Oke, bagus sekali ya. Aplaus dulu untuk adik saya dan kami. Oke, jadi langkah pertama itu kita sketsa dulu gambarnya sesuai dengan informasi di soal. Yang lain perhatikan ya pengerjaan dari teman kita. Yang lain sambil diperhatikan ya pengerjaan dari teman kita. Sudah, Pak. Oke. Aplaus dulu untuk teman kita ya. Saya rasa semuanya sudah sepakat ya dari pengerjaan jawaban teman kita ini. Cuma ada satu yang terlupakan ya. Jadi sebuah segitiga siku-sikunya di mana? Di A. Jadi
harus kita berikan tanda ya, tanda seperti ini. Oke, untuk menandakan kalau siku-sikunya ada di A. Oke, betul ya. Jadi kita sudah bahas yang subtopik pertama, yaitu teorema Pythagoras. Selanjutnya kita akan memasuki Triple Pythagoras. ya triple Pythagoras. Bagus sekali. Hampir kakak lupa ya. Start chance untuk adik Isa yang berani menjawab. Kakak langsung berikan 2 ya. 2 start chance. Untuk adik kuliah tadi semangatnya bagus juga ya. Kakak berikan juga 1. Oke. Jadi yang lain masih berkesempatan ya untuk mendapatkan start chance. Masih ada materi selanjutnya. Oke, kita masuk di triple Pythagoras. Kakak hapus dulu ya. Boleh? Sambil ditanyakan nih, kalau misalnya dari pembahasan tadi ada yang masih kurang dipahami ya, silakan ditanyakan. Jadi ada pepatah yang mengatakannya, malu bertanya, sesat di jalan. Kalau kakak ubah hari ini, malu bertanya, sesat pada saat ulangan. Jadi bertanya, biar tidak tersesat pada saat ulangan. Kakak hapus dulu ya. Oke, jadi subtopik kedua yaitu triple Pythagoras. Apa sih gunanya triple Pythagoras? Nah, triple Pythagoras itu digunakan untuk membantu kita dalam menghitung sisi pada segitiga siku-siku. Jadi kalau dengan menggunakan teorema tadi mungkin agak panjang, ternyata ada yang lebih cepat, yaitu dengan menggunakan triple Pythagoras. Tapi angkanya harus kita hafal ya. Subtopik yang kedua. Triple Pythagoras. Triple Pythagoras itu yang mana saja kak? Oke. Yang pertama triple Pythagoras itu ada, sebenarnya ada banyak ya. Cuma di sini kakak akan berikan hanya 4 saja, yaitu angka 3, 4, 5. Ini yang paling dasar ya, yang paling gampang juga. 3, 4, 5. Jadi sisi pada sebuah segitiga siku-siku itu paling dasar bisa 3 cm, lalu 4 cm dan 5 cm. Ayo, yang mana sisi miringnya di sini? 5 cm. Nah, 5 cm yaitu sisi yang terpanjang. Oke, semangat sekali ya adik-adik ya. Tiap ada pertanyaan langsung angkat tangan. Mantap. Ini tidak hanya berlaku untuk 3, 4, 5, bisa juga kelipatannya, yaitu contohnya kelipatan 2 atau dikali 2, yaitu bisa menjadi angka berapa kalau dikali 2 deh? 6, 8, 6, 8, 10. Boleh juga dikali 3. 9, 12, 15, 9, 12, 15. 15. Dan selanjutnya ya. Terus angka triple yang selanjutnya adalah 5, 12, 13. Dan ini juga berlaku untuk kelipatannya. Ayo, kelipatan 2 kalinya berapa? 10, 20, 25. Nah, kakak tidak perlu jelaskan nih, cukup ini tadi yang mau pilih. Terus triple yang ketiga 15, 15, 36, ya. 39. Oke, bagus. Jadi ini masih bisa ya dikalikan 3. Oke, betul sekali ya adik ya. Untuk angka triple yang ketiga, selain tadi nomor 1, 3, 4, 5. Dengan 5, 12, 13. Selanjutnya adalah angka berapa lagi? 7, 24, 25. 7, 24, 25. Ini berlaku juga ya untuk kelipatan-kelipatannya. Ada lagi yang tahu triple yang lain? Saya kak. Berapa? 8, 15. Oke. Jadi yang keempat itu 8, 15, 17.
Silakan dicatat, ini berlaku untuk kelipatannya ya. 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17. Mungkin ada yang masih bingung ya, angka-angkanya untuk apa kak? Apa sih penerapannya dalam kaitannya dengan rumus atau teorema Pythagoras tadi? Oke, coba kita bahas. Misalnya kakak berikan contohnya lagi. Misalnya ada segitiga siku-siku. Kenapa sih kita selalu membahas segitiga siku-siku? Karena cuma segitiga siku-siku yang berlaku Pythagoras. Oke, karena kan materi kita Pythagoras, jadi secara otomatis kita akan membahas tentang segitiga siku-siku. Kakak berikan ya, untuk Kak Yanti satu start chance lagi. Cukup banyak dari pertanyaan kakak tadi yang sudah dijawab ya. Semangatnya kakak acungi jempol. Oke, jadi ada segitiga siku-siku. Nama segitiganya segitiga KLM. Siku-sikunya di mana? Bagus, Dika. Sisi miringnya di mana? LM. Asal bukan ML ya. Mobile Legend. Ini yang lagi digandrungi anak-anak sekarang, anak zaman now. Misalnya panjangnya KL itu 8 cm. Terus KM 6 cm. Pertanyaannya, berapakah panjang LM? Ayo, siapa yang mau coba mencari panjang LM? Coba adik-adik ya. Mantap. Yang lain silakan simak. Jadi gunakan rumus teorema Pythagoras tadi ya. Siswa-siswanya kakak pintar-pintar ya, alhamdulillah. Dan berani semua mental. Tiap ada soal pada berebut naik, mantap semuanya. Oke, aplaus dulu ya untuk teman kita ya. Oke, sebelum kakak lupa, kakak biasa lupa memberikan star chance, saking semangatnya kakak dan juga siswa-siswanya kakak semangat. Jadi kakak sebelum lupa kakak kasih ya star chance untuk adik-adik. Oke. Adik lihat juga ya tadi cukup banyak pertanyaan yang sudah dijawab. Kakak juga kasih ya sebagai bentuk apresiasi kakak luar biasa. Oke. Ini sudah dapat ya, dengan menggunakan konsep Pythagoras kita dapat panjang LM atau ML. LM. Oke. Sebenarnya bisa LM, bisa ML. Cuma dalam matematika kadang penyebutannya itu sesuai dengan yang lebih dahulu di abjad. Yang lebih dahulu di abjad yang mana, L atau M? L. Berarti penyebutannya LM. Nanti kalau ML berbeda lagi. Jadi ini sudah tepat kecuali satuannya ya, yang terakhir. LM di sini adalah panjang sisi. Jadi bukan satuannya sentimeter pangkat 2 ya. Masih ada yang ingat pelajaran aslinya? Kapan kita menggunakan satuan sentimeter kuadrat? Kalau mencari luas enggak? Nah, kalau soalnya tentang luas bangun datar. Kalau pangkat 3 kapan? Atau kubik? Kalau mencari volume. Bagus. Kalau soalnya tentang bangun ruang mencari volume. Oke, coba kita pakai triple ya tadi. Jadi kita langsung fokus ke sini. 8, 6. Langsung curiga, ini sepertinya ini 8, 6 atau 6 dengan 8 adalah kelipatan dari angka triple. Ya, bagus. Jadi langsung fokus ke sini ya. 3, 4, 5. Ini kelipatan berapa ya? 6 2, Kak. Nah, kelipatan 2-nya. Jadi kakak tulis di sini. Ingat
triple yang pertama ya, 3, 4, 5. Jadi kita bisa cari kelipatannya, yaitu kelipatan 2. 3, 4, 5. Coba kita kali 2. Kenapa dikali 2 Kak? Ini kan ada angka 6. Dia kan dari 3 kali 2 6. Kakak terus ini dulu ya. Kali 2, kali 2, kali 2. Ayo sama-sama. 3 kali 2 6. terus 4 kali 2 8. 5 kali 2 10. Oke. Jadi ketika siku-sikunya 6 dengan 8, otomatis dengan menggunakan triple, sisi yang satunya atau yang terpanjang atau sisi yang terpanjang lagi sisi apa? Sisi miring. Pasti panjangnya adalah 10 cm. Dengan menggunakan konsep tadi juga sama ya. Cuma mana yang lebih cepat? Pakai triple. Cuma kalau seperti ini ya, kita harus jadi melihat ini kelipatan dari yang triple mana ya, dari 4 ini. Jadi ini ya, kakak mencari merah. Kesimpulannya, jadi panjang sisi LN sama dengan 10 cm seperti itu. Jadi cukup mudah ya kalau kita mengetahui triple Pythagoras. Walaupun dengan ini juga ya kita harus paham ya konsep dasarnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan ditanyakan. Oke, kalau tidak ada sambil silahkan dicatat dulu deh materi kita hari ini. Oke, jadi sudah selesai ya kita bahas subtopik yang kedua yaitu triple Pythagoras. Alhamdulillah. Oke, sudah ya? Sudah. Oke. Jadi itulah materi yang tadi kita bahas deh. Jadi sebelum kakak tutup kelas pada hari ini, coba kita rangkum dulu apa yang telah kita pelajari hari ini. Ada yang mau memberikan apa ya pendapatnya tentang apa sih apa saja yang kita bahas hari ini? Ada yang mau bersuara? Silakan. Apa saja yang adik-adik tahu, yang adik-adik tadi sempat pahami dari materi kita hari ini? Silakan, mau adik-adik silakan. Apa saja? Silakan. Mau bahas triple atau yang konsep Pythagoras, silakan apa saja. Oke, kayaknya adik-adik ini masih merangkai kata-kata ya. Nah, silakan adik-adik. Silakan. Kalau mencari sisi miring, sisi sikunya ditambah. Oke, aplaus dulu untuk teman kita ya. Jadi cukup tadi berkaitan dengan teorema Pythagoras. Jadi dalam mencari panjang sisi dengan menggunakan rumus Pythagoras, kalau mencari sisi miring itu dua sisi siku-sikunya itu ditambah. Oke, ada yang lain silakan. Masih ada? Ada Kak. Oh, silakan ada Isa. Teorema Pythagoras hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Oke, aplaus dulu untuk teman kita ya. Jadi jangan sampai karena sudah belajar teorema Pythagoras, pas dapat soal segitiga langsung pakai Pythagoras. Jadi tidak selamanya ya, dia hanya berlaku pada Segitiga segitiga siku-siku. Oke, masih ada kesimpulan yang adik-adik bisa berikan? Oh, adik Isa lagi, silakan. Pada hari ini kita mempelajari 4 triple Pythagoras, Bagus. yaitu Sama-sama 345, 345, 5, 12, 13, 7, 24, 25, dan 8, 15, 19. Dan ingat ya, ini tidak hanya berlaku pada angkanya saja, tapi berlaku juga pada angka kelipatan
3, 4, dan seterusnya. Oke, kayaknya hari ini kalian ini berhak ya, berhak kakak kasih gelar si paling Pitagoras. Alhamdulillah, semuanya sudah paham ya. Oke, jadi cukup sekian untuk materi pada sore hari ini. Kakak sangat apresiasi nih semangat belajarnya. Jadi tetap semangat ya dalam belajar adik-adik, baik di sekolah maupun di tempat bimbel ya. Jadilah penerus generasi bangsa ya. Insyaallah jadi orang sukses semua. Amin. Amin. Oke. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih kakak kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam